semuanya, balik lagi bareng gua Dennis SSLL. Di video kali ini kita akan bahas 5 investasi terbaik versi gua. Ini based on experience selama gua hidup. Jadi mungkin tiap orang bisa beda-beda. Tapi harapan gua semoga dengan cerita pengalaman ini ke kalian bisa bantu kalian juga untuk menemukan investasi terbaik versi diri kalian sendiri. Yang pertama yaitu investasi ke skill dan knowledge. Mungkin kedengarannya sepele gitu. Semua orang juga tahu. Pertanyaannya, dilakuin secara konsisten nggak? Misal kita baca buku, kita nonton video edukasi, kita ikut webinar 1-2 kali, nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi jago, habis itu langsung jadi hebat. Tentu perlu proses dan perlu waktu. Nggak ada orang yang lahir tiba-tiba langsung ngerti saham misalnya, langsung jago analisa laporan keuangan misalnya. Nggak mungkin bisa. Semuanya pasti dengan proses belajar. Nah, skill dan knowledge ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap kualitas hidup dan juga tentunya income kita. Kenapa poin nomor 1 ini termasuk investasi terbaik versi gua? Karena menurut gua returnnya ini sangat amat tinggi. Return aktif ada, return pasifnya pun ada. Buat yang tahu perjalanan gua di dunia keuangan itu karena kepleset margin call di forex trading. Setelah itu gua mulai belajar, saat itu paling banyak dari buku yang gue beli seharga 100.000 anggaplah. Misalnya gue beli 10 buku, berarti kan 1 juta. 1 juta ini menghasilkan ratusan juta. Kok bisa? Cuan gua dari saham, dari trading forex, kripto, dan lain-lain, itu datang karena punya knowledge. Pengetahuan ini nggak ada tiba-tiba sejak gue lahir, tapi gue cari dengan cara belajar. Walaupun mungkin nggak 100% dari buku, tapi ini sebagai contoh aja, biar kalian punya gambaran. Contoh lainnya, misal gue belajar public speaking, gue belajar copywriting, bikin konten, even sebelum ada editor dan desainer, gue edit dan desain konten sendiri. Sampai akhirnya bisa menghasilkan gitu, as a content creator. Nah, belajarnya dari mana? Dari YouTube, dari e-course, dari seminar, dari buku. Yang paling mahal mungkin seminar, tapi nggak lebih dari 10 juta juga gitu. Jadi kalau ditanya returnnya bisa ratusan kali lipat. So, buat kalian yang sering tanya ke gua, kalau misalnya punya uang 1 juta, lebih baik invest kemana? Jawaban gua selalu sama. Bukan ke produk keuangan, tapi ke skill dan knowledge. Dan sebenarnya skill ini ada hard skill dan juga soft skill, cuman kepanjangan kalau gue breakdown semua di video ini. Nanti kita bahas di next episode khusus membahas soft skill dan juga hard skill. Lanjut, yang kedua, yaitu investasi ke equipment dan teknologi. Equipment ini sebenarnya cakupannya luas banget, tergantung pekerjaan kita itu di bidang apa. Tapi gue ambil contoh yang paling simple, misalnya videographer, ya editor dan desainer deh. Kalau misalnya habis dapet nih uang dari job, misalnya, atau gaji lah, jangan langsung dihabisin buat healing lah, buat ini, buat itulah. Tapi coba invest ke equipment yang bisa bantu produktivitas serta kualitas dari kerjaan kalian. Karena ketika output yang dihasilkan lebih baik, tentu kalian bisa dapetin uang yang lebih banyak. Sesimpel itu. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang kalian pakai laptop 3 juta sama laptop 10 juta. Beda dong kerjanya. Misalnya dari segi speed, fitur, dan sebagainya. Atau misalnya kamera 5 juta sama kamera 20 juta di tangan videographer yang sama. Tentu beda dong hasilnya. Walau sebenarnya di luar kamera yang bagus, skill memang lebih penting gitu. Makanya ada poin nomor 1 yang tadi. Pengalaman gue di poin nomor 2 ini, ketika gue udah punya 100 juta pertama, gue nggak DP mobil. Tapi gue pakai buat beli HP baru yang lebih proper, laptop yang lebih kencang, kursi, meja yang bantu naikin produktivitas. Sebenarnya nggak harus barang-barang mahal gitu ya. Even barang 50.000 sampai 100.000 itu bisa banget bantu kita untuk naikin produktivitas. Misalnya kayak tripod, phone holder, atau dudukan laptop kayak gini yang bisa buat leher kita jadi lebih nggak pegel kan ketika lihat layar. Dipikir-pikir, yang jualan barang-barang kecil kayak gini tuh pintar banget menurut gua di era sekarang. Karena pasti banyak banget yang butuhin, apalagi banyak yang work from home kan. By the way, bisa jadi nih peluang bisnis untuk kalian. Tapi kayaknya mayoritas yang jualan aksesoris kecil gitu, mereka nggak produksi sendiri sih. Karena mungkin cost of production-nya itu lebih mahal ketimbang kita beli dari luar negeri. Jadi kalau kalian mau cobain jualan ini, menurut gua oke banget di era sekarang. Apalagi kalian bisa cari yang white label terus bisa bikin brand sendiri. Bakal lebih menarik tentunya. Mungkin problemnya untuk beli di luar negeri agak ribet transfernya. Dan biaya transfernya juga lumayan mahal. Tapi kalau kalian mau coba, nggak usah pusing. Karena gue udah nemuin aplikasi Transfast. Jadi Transfast ini punya fitur Transfast Business yang bisa bantu kita untuk transaksi sama supplier di luar negeri bahkan ke lebih dari 50 negara. Kalau mau kirim antar bank lokal Indonesia juga bisa ke lebih dari 100 bank di Indonesia. Habis itu yang paling gue suka adalah semua transaksi itu online dengan biaya transaksi yang cenderung murah kalau dibandingin cara lain. Untuk kursnya itu kompetitif banget dan nggak ada biaya tersembunyi. Selain itu, buat kalian yang punya bisnis, ada fitur payroll-nya juga. Jadi kalau misalnya mau gaji karyawan, jadi lebih efisien dan udah ada user role-nya. Jadi
kerahasiaan data terjamin deh untuk antar karyawan. Satu lagi yang paling penting, Transfast Business ini udah berlisensi dari Bank Indonesia. Jadi legal dan transaksi kita dijamin aman. Nanti langsung coba ya, untuk info lengkapnya kalian bisa cek di sini atau juga bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Oke lanjut, JIR lainnya yang berhubungan dengan teknologi juga penting. Kenapa teknologi? Kita hidup di era digital, even lagi transisi masuk ke era Web 3.0. Kalau kita nggak invest ke teknologi dan nggak paham, ya udah ketinggalan pasti. So untuk poin ini menurut gue jangan pelit kalau beli equipment yang memang bisa menunjang pekerjaan kita. Misalnya contoh deh, lo content creator gitu, ada duit 25 juta nganggur. Daripada beli tas branded, mending beli iPhone 13 Pro Max dengan memori yang paling gede. Toh buat kerja kan. Orang yang nggak paham mungkin cuma bilang, buat gaya-gayaan, biar kelihatan keren aja. Padahal sebenarnya untuk kerja kan. Jadi kira-kira seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu investasi kesehatan. Kalau gue inget-inget 7 tahun lalu, mungkin gue nggak terlalu perhatiin poin ini. Karena masih SMA saat itu. Masih kuat lah begadang, tidur cuma 2-3 jam, pulang sekolah masih bisa main futsal lagi. Sampai akhirnya suatu kali gue sakit dan cuma berbaring di kasur selama 7 hari. Kalau enggak, jualan online berantakan sampai diomelin customer dan ordernya dibatalin. Di sana gue mulai mikir, gue sakit 7 hari aja, pengaruhnya udah lumayan besar. Gak bisa sekolah di saat itu, jualan gue berantakan, padahal itu cuman kerjaan kecil. Gimana kalau skalanya lebih besar? Berapa potensi keuntungan yang hilang karena sakit? Dan yang paling gak enak ketika gue sakit saat itu, makan apapun gak nafsu, mau ngapain pun gak bisa, cuman tiduran. Di pikiran gue cuman pengennya ya sembuh gitu, biar bisa beraktivitas normal lagi. Sampai akhirnya gue sadar, kalau uang itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kesehatan. Bayangin misalnya ada yang mau kasih kita uang 1 triliun dengan syarat kita nggak boleh turun dari tempat tidur selamanya. Gue yakin nggak ada yang mau gitu. Buat apa? Duitnya nggak bisa dinikmatin juga, percuma ya kan? Jadi mulai saat itulah gue lebih aware terhadap kesehatan. Mulai tidur yang cukup, makan yang lebih bergizi dengan jam yang teratur. Minum air putih yang banyak dan juga rutin lah olahraga. Makanya minggu lalu gue habis cerita juga kan di IG. Kalau gue habis daftar di gym gitu. Dan menurut gue ini bukan sebuah expense, tapi investment. Yaitu invest ke kesehatan. So kalau kalian kerja keras ya boleh gitu, bagus banget. Tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan. Karena nanti pas sakit, yang ada malah nggak produktif. Dan ingat selalu, uang jadi nggak ada artinya ketika kita nggak memiliki kesehatan. Jadi tetap tidur cukup, rutin olahraga, dan jaga pola makan yang baik. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu investasi ke saham. Kenapa saham? Karena sejauh ini dalam perjalanan investasi gua, yang harusnya kalian juga udah pada tahu gitu, porsi di saham itu paling banyak. Kalau misalnya dibandingin kayak kripto, reksadana, peer-to-peer lending, dan lain-lain. Kenapa paling banyaknya kok di saham gitu? Simple, karena gue paling ngerti di saham. Karena porsinya yang paling banyak, jadi return on investment yang gue dapetin juga paling banyak ya dari saham. Cuman ini kalian nggak harus ikutin karena memang setiap orang itu punya conviction yang berbeda. Jadi tergantung nih, kalian lebih paham di mana, habis itu kalian lebih sukanya di mana. Kalau lebih paham dan lebih suka misalnya di kripto, mau lebih banyak di kripto ya silakan. Kalau misalnya kurang paham soal produk investment, mau lebih banyak di reksadana aja, boleh juga. Tinggal disesuaikan sama kondisi kalian aja. Kita masuk ke yang kelima, yaitu investasi ke indeks. Indeks di sini yang gue maksud adalah reksadana indeks dan indeksnya saham Amerika, seperti S&P 500 dan juga Nasdaq 100. Kenapa gue suka ke indeks? Karena menurut gue, ini yang benar-benar definisi passive investing. Kalau di saham, walau dapat dividen, tapi ada waktu dan tenaga yang gue keluarin gitu. Untuk analisa laporan keuangan, untuk analisa chart, dan lain-lain. Tapi kalau untuk indeks, ini beda. Gue cuma dollar cost averaging atau cicil setiap bulan, dan nggak perlu gue pantengin atau analisa satu-satu lagi. Gue suka 3 ini ya. Yang pertama adalah S&P 500, indeksnya saham US. Yang kedua Nasdaq 100, indeksnya saham US juga. Dan yang ketiga reksadana indeks Sri Kehati. Ini bisa jadi alternatif buat kalian yang mau mulai investasi tapi belum paham gitu soal saham ya misalnya. Jadi bisa dollar cost averaging di ETF seperti S&P 500 atau di reksadana indeks. Jadi inilah 5 investasi terbaik versi gua. Kalau versi kalian apa aja nih? Coba komen di kolom komentar ya. Sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, nyalain notifnya, dan share video ini ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.